warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan, salam hangat untuk kita semua. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam perkuliahan kita kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat hidayahnya sehingga kita semua bisa bertatap maya dalam pertemuan kita kali ini. Ya, kali ini Ibu akan membahas tentang pentingnya belajar bahasa Indonesia. Jadi apa sih pentingnya kita belajar bahasa? Apa sih kegunaan bahasa itu? Kemudian seberapa penting sih bahasa itu untuk kehidupan kita? Nah, sebelum kita bahas materi tentang pentingnya bahasa Indonesia dan ragamnya, Ibu akan memberitahukan bahwa kali ini kita akan mempelajarinya dengan diawali video pembelajaran atau video dari Pak Dr. Muhammad Rohmadi M.Hum dari Universitas Sebelah Maret ya. Mari kita simak dahulu video dari beliau sebelum kita menyimak video dari Ibu. Mari kita simak video ini. Semangat dengan belajar, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh komunitas Tratulisa di Indonesia. Mengapa kita harus berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis? Jadi teman-temanku ya hebat dan luar biasa, kita itu orang Indonesia yang harus menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Jadi misalnya Mbak Eris ini berasal dari kota Solo ya. Lalu ada temannya lagi Mbak Sisi berasal dari kota Boyolali. Lalu ada lagi misalnya Mbak Vika itu dari misalnya kota Kendal. Nah kemudian ada lagi yang dari Mas Mehmet dari Banyumas misalnya. Nah lalu ada Mbak Lolita itu dari Banjarnegara. Atau ada juga misalnya Mbak Trisna itu dari Medan. Lalu ada teman kita misalnya Mbak Ayu dari Papua. Nah ini beragam. Kemudian ada teman kita Mas Firman misalnya dari Sulawesi. Ada Mas Alpan dari Kalimantan. Nah kemudian ada Mas Marvan dari Kalimantan Selatan. Jadi memang bervarian. Teman-teman hebat dan luar biasa. Mengapa kita akhirnya harus memakai bahasa Indonesia dalam berkomunikasi? Karena untuk menyatupadukan satuan-satuan individu yang berada di berbagai wilayah, di berbagai perkotaan, ini tentu akan menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk membangun kebinekaan, ya, membangun persatuan, membangun kesatuan bangsa dan negara kita. Jadi bangsa Indonesia terdiri atas 34 provinsi. Ini tentu memiliki suku, ras, golongan, dan juga agama yang bervarian. Tentu saja dalam berkomunikasi ini memerlukan sebuah strategi komunikasi, strategi tutur yang santun untuk bisa memadukan, menyatukan. Dan ini bisa dilakukan secara lisan maupun tulis. Misal Mbak Eris berada di sebuah terminal, baru datang ke kota Solo lalu berada di terminal. Nah di terminal tersebut Mbak Eris ketemu orang Papua. Kalau Mbak Eris misalnya sebagai orang Solo kemudian menggunakan ragam bahasa Solo, Nun sewu Mas badhe tidak bunting nggih. Nah, misalnya mohon maaf Mas Firman mau kemana ya? Nah itu mungkin kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu. Nah kalau kita menggunakan bahasa Jawa tentu kurang bisa dipahami, atau kita menggunakan bahasa daerah kurang bisa dipahami. Nah oleh karena itu menggunakan bahasa Indonesia ini menjadi salah satu pilihan yang harus kita
jaga, kita lestarikan. Karena dengan bahasa persatuan kita akan mampu menyatu padukan dalam berbagai dimensi yang tentu saja akan bisa menjadi salah satu titik temu bagaimana kita nanti bisa melakukan komunikasi yang baik, strategi tutur yang baik, dan tentu ini akan memberikan dampak yang sangat nyata. Oleh karena itu, Mbak Eris dan kawan-kawan, mari kita upayakan bagaimana kita melestarikan bahasa Indonesia itu dengan satu, memahami eksistensi bahasa Indonesia di Indonesia tercinta ini. Bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa kita. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan kita. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa kebinekaan kita, yang menyatukan berbagai suku, yang menyatukan berbagai ras, yang menyatukan berbagai golongan, yang menyatukan berbagai ragam bahasa, yang menyatukan berbagai ragam agama menjadi satu kesatuan. Nah, ini menjadi titik temu yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk membangun persatuan Indonesia, sehingga bisa membangun bangsa dan negara tercinta ini dengan segala cita rasa berbeda, namun dengan satu persatuan yang sama, satu visi untuk Indonesia maju, satu visi untuk Indonesia bangkit, satu visi untuk Indonesia tercinta, satu visi untuk Indonesia bersatu, dan tentu saja ini akan memberikan warna yang berbeda. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, mahasiswa-mahasiswaku tercinta, dan juga para generasi muda, calon pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia tercinta. Kalau kita lihat, pemerintah mencanangkan bagaimana menghasilkan profil pelajar Pancasila. Ini memiliki maksud bagaimana mereka betul-betul bisa menghasilkan SDM yang kuat, SDM yang unggul, SDM yang kreatif, SDM yang inovatif. Tentu ini menjadi salah satu bagian penting yang tidak bisa kita lepaskan. Bagaimana kita menghasilkan pelajar Pancasila itu yang berakhlak mulia. Yang pertama, mengapa orientasi utama adalah transendental berakhlak mulia? Karena ini menjadi kata kunci. Menghasilkan SDM yang baik, menghasilkan SDM yang jujur, menghasilkan SDM yang memiliki akhlak mulia, tentu akan menjadi sumber dari segala sumber perilaku dan tindakan yang dilakukan, baik dari tindak tuturnya, kemudian dari perilakunya, dan juga dari aktivitas kesehariannya. Nah, ini tentu saja akan berorientasi pada apa yang dipikirkan, tentu akan menjadi sebuah kata-kata. Apa yang dikatakan akan bisa menjadi sebuah tindakan, dan tindakan itu yang dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi sebuah pembiasaan, dan pembiasaan itulah yang akan menghasilkan sebuah karakter sosok pemuda Pancasila, generasi muda sebagai profil pelajar Pancasila yang tentu saja akan menjadi teladan, bukan sekedar memberi teladan, akan menjadi contoh, bukan sekedar memberi contoh. Nah, teman-teman hebat dan luar biasa, kalau kita melihat tadi dimensi yang pertama adalah berakhlak mulia, dimensi kedua adalah berpikir kritis. Bagaimana generasi-generasi muda kita mampu melihat, menguasai aneka literasi digital, literasi menulis dan membaca yang akan mampu membuka cakrawala dunia, sehingga pengetahuan mereka akan sangat bermanfaat, akan sangat bervarian, dan tentu itu akan memberikan warna yang berbeda. Oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, perlunya bahasa Indonesia kita kuasai secara lisan dan tulis. Ini tentu akan berdampak sangat banyak kepada kita. Ini akan mampu memberikan ruang kita untuk membuka cakrawala dunia. Sekarang melalui YouTube, melalui Google, tentu akan bisa membuka literasi data kita ke seluruh dunia. Tapi ingat, perlu kita lihat berbagai varian, memerlukan verifikasi data, validitas data, dan cek berbagai sumber data secara sahih yang ada di literasi digital. Jadi secara tidak langsung itu perlu kita lakukan, karena tentu saja saya sendiri pernah mengalaminya ketika data yang saya ambil dari salah satu blog itu sudah saya pastikan ini menjadi salah satu bagian pilihan untuk melihat secara cepat. Tapi ternyata tidak semua blog, tidak semua data yang ada di sumber digital itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka ini tentu saja menjadi pengalaman saya dan juga teman-teman untuk melihat berbagai varian data yang harus kita lihat. Tentu saja kesalahan yang sudah kita lakukan, ya tentu saja kita tidak bisa melakukan verifikasi secara langsung, tetapi itu menjadi pengalaman yang terbaik untuk kita agar kita lebih berhati-hati dan tidak mengulanginya lagi. Dan ini menjadi salah satu titik temu bagaimana kita melakukan upaya literasi digital
pemahaman berbagai literasi, penggunaan bahasa secara lisan dan tulis. Nah, oleh karena itu teman-temanku, Mbak Eris dan kawan-kawan, mari kita senantiasa mengindonesiakan bahasa, dan bahasa Indonesia kita masyarakatkan. Dan ini memasyarakatkan bahasa Indonesia ini menjadi salah satu pilihan. Tentu bagaimana kita memanfaatkan berbagai upaya, bagaimana kita berkomunikasi secara lisan dan tulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun. Tentu saja kalau bahasa yang baik itu bisa komunikatif. Artinya lawan tutur kita memahami, kemudian bahasa Indonesia yang benar berarti sesuai dengan PUB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan tentu saja santun ini akan bisa kita lakukan kepada siapa kita bertutur, menggunakan media apa, dan tentu saja kita harus bisa memilih dan memilah bagaimana tuturan-tuturan yang kita sampaikan ini betul-betul mampu menjadi salah satu titik temu bagaimana kita berkomunikasi secara baik, berkomunikasi secara lisan dan tulis. Baik yang kita gunakan secara komunikatif dengan lisan maupun tulis yang kita tuliskan di artikel jurnal, di makalah, kemudian di materi-materi ilmiah lainnya yang tentu akan berdampak pada komunikasi dan berbagi informasi kita. Baik secara lisan maupun tertulis tentu akan memiliki dampak yang sangat nyata. Dan ini menjadi salah satu bagian penting upaya kita agar kita terus serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Kita tidak ada yang sempurna, tetapi upaya kita untuk belajar terus-menerus ini menjadi salah satu bagian nyata bagaimana kita melakukan upaya perbaikan diri. Dan saya juga mohon maaf mungkin kalau informasi-informasi yang saya berikan ada yang kurang tepat, itu menjadi salah satu bagian penting untuk kita belajar bersama-sama. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia, ya. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia itu menjadi identitas bangsa, ya, menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Jadi, bahasa Indonesia itu dulu dikenal sebagai bahasa Melayu. Nah, ini ya, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Kemudian, sejak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dipakai resmi oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, jadi di sini dulu pada zaman Sriwijaya bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu dipakai sebagai bahasa penghubung, antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara, ya. Nah, kemudian ini pertumbuhan bahasa Melayu dapat dilihat dari peninggalannya, ya, di sini. Yang pertama itu tulisan yang terdapat pada batu nisan. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh pada tahun 1380. Nah, jadi bahasa Indonesia itu bukan baru sekarang saja bahasa Indonesia digunakan, ya, tapi bahasa Indonesia itu sudah menjadi bahasa penghubung di beberapa negara Asia, Tenggara. Jadi bahasa Indonesia itu sudah sejak dulu kala digunakan oleh
rakyat Indonesia atau biasa dikenal dengan bahasa Melayu ya. Nah, selain ditemukan di Aceh, tulisannya juga ditemukan di Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Nah, kemudian ditemukan juga di Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684 Masehi. Kemudian ditemukan juga Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Nah, kemudian ditemukan juga di Prasasti Karangbrahi Bangko Maranggi Jambi pada tahun 688 Masehi. Jadi pertumbuhan bahasa Melayu itu bisa dilihat dari beberapa peninggalan-peninggalan di sini. Jadi waktu itu ketika bangsa Eropa itu pertama kali ke Indonesia ya, bahasa Melayu sudah mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa. Jadi di tengah-tengah bahasa daerah di Nusantara ini perjalanan Magellan mengelilingi dunia dengan kapal yang berlabuh di Tidore itu pada tahun 1521 menuliskan kata-kata Melayu. Nah, itu merupakan bukti yang jelas bahwa bahasa Melayu itu berasal dari bagian barat Indonesia. Pada zaman itu pun sudah menyebar sampai ke bagian Indonesia yang berada jauh di seberang timur. Begitu juga yang dilakukan atau menurut Jan Hagen ya, Jan Hagen van Leeuwen. Nah, jadi beliau itu mengatakan bahwa bahasa Melayu bukan saja sangat harum namanya, tetapi juga dianggap bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa negeri timur. Jadi Hagen van Leeuwen itu pelaut Belanda. Dia adalah seorang pelaut Belanda yang 60 tahun kemudian berlayar ke Indonesia. Tuh. Jadi hal tersebut dapat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak dapat atau tidak tahu bahasa Indonesia, seperti orang-orang yang tidak tahu atau tidak dapat berbahasa Prancis. Jadi di sini pada saat itu ya, nah, berarti menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memang sudah terkenal. Ya, bahasa Indonesia itu memang sudah terkenal sejak dahulu.